Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Mikroekonomi Syariah yang berjudul Teori Permintaan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama yaitu Saudari Gina, pemateri kedua Saudari Hana, pemateri ketiga yaitu saya sendiri, dan pemateri keempat yaitu Saudara Afif. Sebelum dimulai presentasi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Gina. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, teori permintaan konvensional. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan, dan dalam periode tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, istilah permintaan atau demand yaitu selalu menunjuk pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang yang akan dibeli dan harga barang tersebut. Selanjutnya, teori permintaan Islam. Permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rahbafi al-syai diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Permintaan dalam ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang halal dan thayyib. Seorang muslim tidak berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk membayar zakat, infak, sedekah. Selanjutnya, permintaan barang halal. Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga. Apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gina. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Saudari Hana, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, permintaan barang halal dalam pilihan halal haram. Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka optional solution-nya adalah corner solution, yaitu keadaan di mana kepuasan maksimal terjadi di kurva indiferen dengan konsumsi barang haramnya di titik nol. Dengan kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi barang halal seluruhnya. Apabila Y adalah barang haram dan X adalah barang halal, maka optimal solution-nya adalah pada titik di mana konsumsi barang haram berada di titik nol. Next. Kemudian, permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sifat darurat adalah sementara, maka permintaan barang haram pun hanya bersifat insidental dengan fungsi diskret, bukan fungsi yang kontinu. Maka setiap keadaan darurat yaitu keadaan yang secara terpaksa harus mengkonsumsi barang haram. Next. Selanjutnya yaitu konsep permintaan. Permintaan sama dengan keinginan ditambah kemampuan membeli. Permintaan berlaku terhadap 3 variabel yang sangat mempengaruhi, yaitu kualitas barang atau jasa, produk quality, harga, price, manfaat produk barang atau jasa tersebut, produksi benefit, yang sangat berpengaruh kepada konsumen dalam melakukan pembelian kebutuhannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana. Selanjutnya, penjelasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah harga barang yang bersangkutan, harga barang substitusi atau komplementer, selera jumlah penduduk,
dan tingkat pendapatan. Next, selanjutnya. Fungsi permintaan secara umum menyatakan hubungan jumlah yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tempat dan waktu tertentu. Fungsi permintaan bisa diturunkan melalui dua cara. Yang pertama, memaksimumkan kepuasan dengan kendala jumlah anggaran dan harga barang yang disebut dengan fungsi permintaan masalian. Yang kedua adalah meminimumkan biaya dan memaksimumkan output pada tingkat pengeluaran tetap. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Afif, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Kenaikan harga produk akan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, yang berarti terjadi perpindahan di sepanjang kurva permintaan. Perubahan variabel non-harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, perbedaan teori permintaan konvensional dengan teori permintaan Islam. Pertama, permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman. Kedua, teori ekonomi yang dikembangkan membatasi analisis dalam jangka pendek, yakni hanya sejauh bagaimana manusia memenuhi keinginannya saja. Tidak ada analisis yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial. Ketiga, konsep permintaan dalam Islam menilai semua komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Bedakan antara yang halal maupun yang haram. Keempat, dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut. Sedangkan batas permintaan konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan. 5. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Afif atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, semua demikian hasil diskusi dan juga presentasi pada hari ini terkait teori permintaan Islam. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai permintaan dalam ilmu ekonomi yang berbeda jauh teori konvensional dengan baik ya, yang berbeda hanyalah dari segi barang, yaitu halal dan haramnya barang, serta batasan-batasan yang dijelaskan di teori permintaan Islam seperti tidak bolehnya israf atau berlebihan dalam untuk memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai, bukan untuk tujuan mencari kemewahan. Kemudian dalam Islam, konsumen juga dianjurkan untuk mengalokasi permintaan terhadap barang yang haram hanya diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat saja. Demikianlah kesimpulan yang saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.